Kembali pada layanan konsultasi belajar bersama saya, Margo Purnomo. Ini ada pertanyaan dari rekan kalian, pejuang UTBK dari Kepulauan Riau. Kepri ya, yaitu menanyakan satu topik tentang limit trigono. Saya jelaskan sekilas. Limit itu artinya batas, mencari nilai fungsi tapi di batas, ya, limit. Andaikan nggak ada, ya kita akalin jadi ada. Jadi limit itu masukin aja gitu intinya, sampai ketemu suatu bilangan, pasti dapat. Bisa ya? Nah, bagaimana pada masalah limit trigono? Tentunya trigono itu kan ada sin, ada cos, ada tangen. Dan nilai trigono itu bermacam-macam. Makanya biasanya dalam limit trigono dibatasi saja menuju 0. Kalau menuju 0 atau bilangan tapi nanti 0, maka kita kembali ke pembentuk trigono, yaitu sin, tangen, dan suatu angka konstanta. Nah, kalau ada cos, nanti cos itu harus dihilangkan, harus diakalin dengan bantuan rumus-rumus trigono. Nah, jadi gampangnya begini. Kalau ada sin dan variabel menuju 0, maka boleh kecoret sin dan variabelnya. Mau di atas mau di bawah sama. Coret-coret aja. Bisa ya? Pun juga tangen boleh kecoret. Sin dengan sin boleh, tangen dengan tangen boleh, sin dengan tangen juga boleh. Nanti kalau ketemu cos, kalau dimasukin tidak dapat nilai, berarti harus kamu ubah cos itu. Mengubah cos biasanya bisa pakai sudut rangkap, yaitu cos akan berubah jadi sin, atau mengubah cos bisa juga dengan identitas, yaitu 1 min sin kuadrat, atau kadang-kadang mengubah cos bisa juga kita konversi, yaitu cos min cos sama dengan min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih. Udah, cuma ini aja limit trigono itu rumusnya. Yang panjang ini pun kita dapat akalin, pokoknya pakai cara cepat, coret-coret. Yang boleh dicoret adalah sin, tangen, dan variabel yang sejenis. Angka tidak boleh dicoret, baik angka sebagai koefisien maupun angka sebagai pangkat. Itu cara cepatnya. Bisa ya? Coba kita lihat. Nah, ada kayak gini. Gimana ini? Kalau kita masukin tentunya jadi 0 dong, karena cos 0 itu 0, 1 kurang 1 0. Kita akalin. Nah, cos ini harus diubah menjadi sin. Ini kan sudut rangkap, iya dong. 4x itu kan rangkapnya jadi 2x, yaitu kita gunakan cos 2a itu 1 min 2 sin kuadrat a. Berarti kalau 4x, ya ini tinggal diganti aja, 1 min 2 sin kuadrat dari 2x. Iya dong, kalau 2a jadi a, kalau 4x jadi 2x. Nanti tinggal sin jadi sin, dicoret, selesai. Oke, sekali lagi kita buka yuk. Cos 4x. Cos 4x bawahnya udah aman, diganti dengan apa tadi? 1 min 2 sin kuadrat 2x. Ngerti nggak sampai di sini? 1 min 1 itu habis, min itu jadi plus. Udah, kayak tadi. Yang boleh kecoret itu adalah sin, tangen, dan variabel. Angkanya tidak boleh dicoret. Jadi sinnya nih kamu coret, x-nya kamu coret, berarti tinggal 2 dan 3. Selesai. Dikuadratin jangan lupa. Dapat toh? Yaitu 4, yaitu kali 2, yaitu 9, 8/9. Segampang ini kok. Saya ulangi, limit itu arahkan ke sin tangen. Kosnya diakalin dengan menggunakan sudut rangkap, identitas, atau konversi. Kos itu menjadi sin. Jelas ya? Next, berikutnya. Gimana ini? Udah ada sin, ada tangen, ada variabel. Ya tinggal nyoret doang aja. Sin habis, X habis, tangen habis. Habis itu artinya 1. Sekali lagi, yang boleh kecoret adalah sin, tangen, dan variabel. Angkanya tidak boleh termasuk pangkat. Udah, tinggal 3 kuadrat, 1 kuadrat, 1 kuadrat. Dapat, gampang sekali. Ya.
Ini soal, ini buatan salah satu bimbel ya, nggak saya sebut namanya, saya nggak etis menyebut. Tapi ini memang dikasih yang ada cara cepatnya semua, jadi gampang banget. Kayak gini mah setiap soal 1 menit, 10 soal mah 10 menit, tinggal nyoretin doang aja kok. Jelas ya? Next. Yo, gimana ini? Ingat loh, variabel yang bisa dicoret itu variabel yang sejenis, yang sama. Berarti kita bikin, ini variabelnya bukan X itu, X min 2 loh. Ini kita bikin X min 2, bisa dong, ingat enggak? X A kuadrat min B kuadrat diganti dengan apa? A plus B A min B. Ini kan pangkat 3, berarti kita keluarkan aja X min 2, betul? Keluarin, ayo X min 2. Ini kan X min 2 keluar, itu tinggal X plus 2 aja toh, dikuadratin, beres. Bawahnya udah rapi. Yang dicoret yang X min 2, X min 2, sin tangen dicoret. Berarti tinggal bagaimana? X plus 2 kuadrat habis 1 habis 1. Limit itu masukin. X-nya berapa? 2, 4. Kuadratnya 16 dibagi 2, 8. Selesai. Segampang itu. Pakai coret-coret. Yang boleh dicoret sin dan tangen, variabel sejenis. Angkanya tidak boleh dicoret. Jelas ya? Dan limit itu masukin aja. Oke, gampang banget limit Trigono itu ya. Sama lagi. Oh, udah ada sin, ada tangen, variabel sama. Coret aja. Sinnya habis, tangen habis, X-nya habis, artinya 1. Ya udah, atasnya jadi 8. Kan akar 1, 1. Bawahnya jadi akar 9, 3. Akar 1, 1. Udah, 8 dibagi 3 kurang 1, 2, 4. Bisa ya? Gampang banget pakai coret-coret. Ya mudah-mudahan sih nanti UTBK 2021 ini keluar. Ya menurut saya sih bisa jadi ya limit Trigono. Tapi belum tentu cara cepat kayak gini ya. Tapi nggak sulit karena UTBK desainnya nasional. Anak Aceh sampai Papua harus bisa mengerjakan. Jelas ya? Next, sama. Tuh, gimana ini? Ada cos. Masih ingat tadi? Cos 2A dapat diganti dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Selesai. Jelas enggak? Lalu ini difaktorkan. Coba faktorkan. Jadi bagaimana? Plus sama min. Iya dong. Gitu? Lalu ini diganti. Ingat tadi 1 min 1 jadi habis. Min jadi plus. Tuh, gimana ini? Belum sama variabelnya, Pak. Nah, kalau belum sama variabelnya, kita samakan. Masih ingat enggak? Sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. Kan gitu. 180, 360 tidak mengubah Trigono. Berarti kita ganti aja ini dengan 180 min X. 180 namanya pi. Ini kan kuadrat. Gitu? Ya udah kecoret. Ngerti? Ini pi per X-nya kecoret. Ya udah habis. Berarti tinggal berapa jawabannya? Sin dicoret, kalau ada tangan juga dicoret, variabel sin dicoret, tapi angka nggak boleh dicoret. Masih ingat nggak? Kebalikan gini, dicoret jadi min 1 ya? Iya dong, pi min X dengan X min pi, itu kan kebalikan, dicoret 1. Kayak kuantitatif itu loh, karena kuadrat dikuadratin, ya positif, jawabannya 2, berarti adalah yang A. Gampang banget kok. Oke, nomor 6. Wow, ada cos nih, gimana? Nggak boleh cos, harus diganti. Cos min cos, ingat rumusnya cos min cos. Min 2, sin setengah jumlah, sin setengah selisih. Kalau tangan udah aman, biarin. Ini diganti min 2, betul nggak? Sin setengah jumlah, kamu jumlahin berapa? 6x, setengahnya itu adalah 3x. Dan selisih, x dikurang 5x, min 4x, setengahnya itu adalah min 2x. Udah, ingat tadi cara cepatnya. Sin boleh kecoret, tangen boleh kecoret, variabel boleh kecoret, asal sejenis. Yang nggak boleh kecoret adalah angka. Habis lo X, habis lo sin, dan seterusnya. Selesai, tinggal 1, 6, min 2, 3, min 2. Ketemu persis, yaitu jawabannya adalah setengah. Segampang ini kok limit Trigono, nggak sulit sama sekali. Nggak boleh ada cos, harus diubah jadi sin. Oke? Nomor 7.
Wow, gimana ini? Ayo, itu udah ada sin, ada tangen, variabelnya belum sama, kita samakan menggunakan bentuk aljabar. Cosnya juga begitu, kita masukin, kebetulan tidak 0, cos 0 itu 1. Kita ganti. Masih ingat? Bukan menyamakan penyebut. Tendang ke atas, tendang ke atas, tendang-tendangan. Ini kan? Lalu yang di bawah ini udah cakep, ini sudah 0 kan? Cos 0 itu 1. Masukin aja, kalau udah rapi ya rapi. Ini diganti. Masih ingat A kuadrat min B kuadrat? A plus B, A min B. Kayak tadi. Siapa yang kecoret? Sin. Siapa yang kecoret? Tangen. Siapa yang kecoret? Variabel yang sama. Ya udah, tangen sinnya mati, X min 3 mati. Berarti jawabannya tinggal X plus 3 dibagi X. Masukin aja. Kan limit tuh masukin aja kalau udah nggak ketemu 0. Betul? Yaitu 3 tambah 3 dibagi 3 adalah 2. Segampang itu limit trigono. Jelas ya? Sin kecoret, tangan kecoret, variabel yang sama kecoret. Kalau nggak sama, samain dengan manipulasi aljabar. Oke? Next, gimana ini? Wah, kayak tadi, pasti pakai manipulasi aljabar. Karena ini belum ketemu angka yang sama, yaitu X min 3. Ingat tadi, kita rapikan, dan ini masih ada cos. Kita ganti cos sudut rangkap, yaitu 1 min 2 sin setengahnya. Berarti kalau ini kita ganti, satunya habis, berarti jadi 2 sin setengah X min 3. Ini kita tendang ke atas tadi, X kuadrat min 9, lalu kita faktorkan. Difaktorkan jadi X min sama X plus. Gunakan cara cepat. Sin kecoret, tangan kecoret, variabel yang sama kecoret. Yang kecoret itu adalah X min 3. Habis. X yang ini masih ada, ditendang ke atas, jadi dibalik. Jadi X dibagi X plus 3. Iya dong, pindah ke atas. Ini ikut dikuadratin, makanya ada 4. Masukin X-nya itu 3. Selesai. Dapat. Segampang itu. Bisa ya? Sin kecoret, tangan kecoret, variabel kecoret. Harus sejenis. Kalau nggak sejenis, manipulasi bentuk aljabar. Oke? Next, seperti ini. Oh, sudah ada sin nama tangan, nggak ada cos, tinggal nyoret aja. X coret, sin coret, tangan coret. Angka nggak boleh berubah, berarti 3 kuadrat. Iya dong, ngerti? Bawahnya 1 kali 1. Bawahnya 5 kali 1. Ya udah selesai lah. 9 per 6, 3 per 2. Dapat. Jelas ya? Mudah sekali limit trigono itu. Sin kecoret, tangan kecoret, variabel yang sama kecoret. Oke. Nah, nanti bisa jadi kayak gini keluar. Boleh. Pokoknya coret sin, coret variabel yang sama, gunakan manipulasi bentuk aljabar dan masukin. Lihat yang di atas dulu, kita ganti. Masih ingat X plus X min? Ini kecoret. Yang kecoret apa? X min sama sin. Berarti tinggal X plus. Jelas enggak? Tuh. Lalu apa? Limit itu kan masukin aja. X-nya itu A. Berarti A tambah A. Berarti 2A. Itulah B. Yang ditanya adalah limit bentuk seperti ini, tapi menuju B. Gimana? Kayak tadi, faktorkan lagi. Yang kecoret variabel yang sama. Berarti itu adalah tinggal X plus B. X-nya siapa? Ini kan limitnya menuju B. Berarti 2B. Padahal B-nya tadi 2A. Berarti 2 kali 2A. 4A. Jawabannya yang C. Coba kamu lihat. Nggak sampai 20 menit ya. 10 menit cuma ini. Saya ceritanya banyak. Ya, itulah. Jadi waktu yang diberikan oleh bimbel yang memberikan soal ini 20 menit. Sesungguhnya terlalu lama. Karena kita gunakan metode coret-coret. Ya. Itulah pada pertemuan ini semua ringkasan rumus dari limit aljabar hanya segini ya, dan kalian bisa gunakan layanan konsultasi belajar 24 jam kamu akan saya dampingi belajar. Sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.